tapi gue tahu siapa orang yang jago banget buat ngambil gambar. Dan menceritakan dengan sangat tepat ya. Mas Dimas. Soalnya ada Mas Dimas Sanjaya dari Detik Sumut yang mau menginformasikan tentang mahasiswi di Jambi yang diperkosa temen setelah orientasi Mapala. Innalillahi ya Allah, gue mau ke Jambi lagi minggu ini. Astagfirullahaladzim. Kita lihat angle-nya Mas Dimas ya. Mas Ini Dimas. Kan gue tadi bilang angle-nya pasti bagus. Coba kita lihat angle-nya Mas Dimas. Selamat pagi Mas Dimas. Ya pagi Mas Aryo dan Mbak Indi. Di media center. Tengah M sama R kena. Media centernya gak ada yang kepotong. Sangat bagus banget. Udah gue bilang Mas Dimas udah paling jago kalau ngambil gambar. Iya benar. Siap. Mas Dimas ini di media center mana pertanyaannya? Saya lagi di media center Polda Jambi Mbak Indi. Oh. Ini ya maksudnya layak gitu, proper gitu, media centernya bagus. Ada lightingnya juga dan mudah-mudahan insya Allah sinyalnya kuat juga ya. Bener. Karena banyak hal yang pengen kita obrolin nih Mas Dimas. Apalagi terkait, aduh sedih banget mendengar ada seorang mahasiswi yang diperkosa. Apalagi abis orientasi Mapala. Ini kan kalau nggak salah Mapala tuh ini ya biasanya teman-teman yang hobi naik gunung kan. Mahasiswa pecinta alam ya. Kebayang gak sih dia mahasiswa mau menjalankan hobinya taunya malah berhasil berakhir nahas atau tragis seperti ini. Awalnya gimana nih Mas Dimas, boleh diceritain dulu kronologinya seperti apa? Ya baik Mbak, ini bisa saya ceritakan bahwasanya peristiwa ini sempat menghebohkan di Jambi ya. Jadi kejadian itu terjadi pada tanggal 13 Oktober 2024 lalu pada hari Minggu. Nah pada saat itu si korban ini sedang saat itu mengikuti perkemahan orientasi organisasi mahasiswa pencinta alam. Nah, ketika pada hari Minggu itu selesai melakukan rangkaian kemah, ada teman seangkatannya yang juga mengikuti kemah itu menawarkan kepada korban untuk pulang bersama. Jadi pelaku itu bernama M. Rajendra, berusia 19 tahun atau yang biasa dipanggil Eza. Dan korban itu berinisial R, berusia 18 tahun. Jadi singkatnya bahwasanya setelah pelaku ini membujuk korban untuk menawarkan pulang bersama, akhirnya korban mengiyakan. Terus di tengah perjalanan, pelaku ini modusnya itu mau mampir terlebih dahulu ke kosan temannya yang berada di kawasan Mendalu. Alasan dia mampir itu untuk mau mandi terlebih dahulu. Setelah sampai di kosan temannya itu, pelaku itu mandi dan setelah itu pelaku mencoba menarik paksa korban. Terus pelaku mencoba membuka pakaian korban dan memvideokan korban. Dan saat itu terjadi penolakan kepada korban sempat melawan. Nah, namun setelah memvideokan itu si pelaku mengancam korban akan menyebarkan video tersebut. Akhirnya terjadi tindakan kekerasan seksual yang terjadi di kosan tersebut. Walaupun korban sempat melawan karena ada daya paksa dari korban sehingga korban tak berdaya. Berarti ini bukan dari seniornya ya, melainkan dari teman satu angkatan, ibaratnya seperti itu ya Mas? Iya, sempat beredar kabar bahwasanya pelaku ini adalah seniornya. Tapi setelah di cross check bahwasanya pelaku dan korban ini sama-sama calon anggota Mapala yang mengikuti orientasi. Jadi teman seangkatannya. Baik, Mas, korban R saat ini sudah diamankan, maksudnya dalam artian sebagai korban gitu ya, pasti secara mental juga mungkin kaget, mungkin ada trauma gitu. Apa yang dilakukan untuk bisa menangani mental dari korban itu sendiri atau si R ini, Mas? Oke, setelah kejadian itu, korban ini sempat menghubungi senior dan keluarganya. Jadi ketika itu senior dari Mapala ini menghubungi si pelaku untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Lalu si korban mengajak pelaku ini untuk diantar ke sekretariat Mapala. Nah disitulah kemudian diklarifikasi dan benar ada terjadinya tindakan kekerasan seksual tersebut. Jadi dia kan mengakui tersangkanya ya? Ya, dan selanjutnya karena korban juga menghubungi keluarganya dan keluarganya pun datang ke sekretariat tersebut dan
pelaku dibawa oleh keluarga korban untuk diproses hukum di Mapolda Jambi. Baik, untuk saat ini nih Mas Dimas, seperti apa dari organisasi Mapala sendiri? Apakah mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi Mapala untuk membela korban dan juga mungkin ini kan supaya membersihkan nama organisasinya juga ya, supaya tidak memberikan image yang buruk, kan ini kan pasti bisa berdampak pada nantinya mahasiswa berikutnya tuh pasti nggak mau mendaftar ke Mapala begitu. Siap. Dari organisasi Mapala sendiri sudah menegaskan ya bahwa pelaku ini itu belum menjadi anggota, baru calon anggota. Jadi masih proses rekrutmen. Ya tentunya dari Mapala sangat menyayangkan kejadian ini. Dari Mapala tersebut juga mendukung proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian dan mendukung proses pemulihan korban. Dan organisasi Mapala sendiri menyampaikan bahwasanya aksi tersebut murni dilakukan oleh individu dan itu dilakukan di luar rangkaian kegiatan kemah orientasi Mapala. Ya, Mas, kalau berikutnya dari pihak kampus seperti apa nih? Karena biasanya kalau ada kejadian kayak gini yang dibebankan itu adalah ke organisasinya atau dalam hal ini Mapalanya. Bahkan bisa seringkali sampai ke dibekukan gitu ya ekstrakurikuler atau mungkin organisasi kemahasiswaan ini. Ya, sampai saat ini memang belum ada keterangan dari pihak kampus, namun dari keterangan organisasi Mapala sendiri bahwasanya kampus mendukung proses hukum terhadap pelaku. Begitu. Kami juga masih menunggu pernyataan sikap ataupun press release dari pihak kampus. Ya, berarti saat ini pelaku sudah diamankan ya Mas ya? Apakah sudah dilakukan penangkapan dalam artian sudah dimasukkan ke dalam jeruji besi kah dan kira-kira pasal seperti apa yang disangkakan kepada tersangka ini? Ya, pelaku sendiri sudah ditahan, sudah diamankan tim Subdit Renakta di Reskrim Polda Jambi dan saat ini ditahan di ruang tahanan Mapolda Jambi. Ya, ada pasal apa saja yang disangkakan pada tersangka ini Mas? Ya, pasal yang dikenakan, pelaku dikenakan pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Oke. Untuk korban sudah ada penanganan lebih lanjut dari profesional, Mas? Ya, untuk korban sendiri saat ini masih berada di pihak keluarganya. Tentunya ke depan korban akan mendapatkan pendampingan psikologis, baik itu dari psikolog internal Polda Jambi maupun UPTD, PPA, Provinsi Jambi ke depannya. Karena saat ini masih pemulihan di pihak keluarganya. Ke depan mungkin akan mendapatkan pendampingan psikologis. Ya, mungkin terakhir nih Mas, ada nggak komentar dari teman-teman lainnya gitu yang sama-sama dari rekan-rekan mahasiswa yang juga mengikuti orientasi Mapala? Apakah mungkin ada yang berkomentar terkait pelaku maupun korban seperti apa? Ya tentunya dari teman-teman korban ini sangat mendukung proses hukum dan mereka mengecam kejadian ini, terutama dari mahasiswa Mapala sendiri menegaskan bahwasanya apa yang dilakukan pelaku itu jauh dari nilai-nilai Mapala yang selama ini mereka jalani, yang biasa dikenal dengan saling menjaga dan kebersamaan. Itu sangat jauh dari nilai-nilai Mapala. Ya, setuju ya. Baik, Mas. Terima kasih banyak Mas untuk informasinya Mas. Ya, untuk perkembangan terbaru ada sedikit boleh saya sampaikan. Boleh silakan. Ya, jadi perkembangan terbaru setelah polisi mengamankan pelaku dan mengamankan barang bukti handphone pelaku, polisi menemukan 4 buah video koleksi dari pelaku yang video tersebut terindikasi bahwasanya ada korban lain. Jadi video tersebut pelaku dengan 4 orang korban lain. Tapi ini masih terindikasi. Sehingga pihak kepolisian membuka selebar-lebarnya bagi korban lain untuk melapor ke Mapolda Jambi. Oke. Dan ini dikonfirmasi berarti 4 gambar korban yang berbeda ya artinya ya, bukan orang yang sama? Iya betul, 4 orang yang berbeda. Oke, jadi sekali lagi tadi sudah disaksikan juga wajahnya seperti apa di tayangan begitu ya. Apabila Anda adalah salah satu dari korban, ada baiknya untuk tidak malu begitu ya. Karena tentunya pasti data diri Anda akan dilindungi. Silakan melapor ke kepolisian terdekat. Begitu ya Mas ya? Ya, begitu Mas. Baik, Mas Dimas terima kasih banyak untuk laporan Anda di pagi hari ini. Sehat-sehat terus Mas dan selamat bertugas. Sampai jumpa. Siap, Mas. Siap.
Ya, sampai jumpa Mbak.